Kasih. Oke, sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, saya ingin tanyakan dulu, semuanya hadir? Siap. Teresia Hayati sakit, Pak. Teresia Hayati? Iya, Pak. Oke, jadi Teresia Hayati sakit, tapi yang lain hadir? Hadir, Pak. Oke, itu kita tentangnya hadir. Ingat, jaga kesehatan supaya jangan seperti Teresia, agar bisa ikut kegiatan program kita pada hari ini ya. Oke, sebelum itu saya tanyakan kabar dulu, bagaimana kabar kalian? Baik. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum kita mempelajari materi yang baru, saya ingin tanyakan dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang polimer. Apa ada yang masih ingat apa itu polimer? Saya, Pak. Ya, silakan Rian. Polimer yaitu material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Oke, terima kasih Rian. Terus tahu ya. Ada yang masih ingat jenis-jenis dari polimer? Saya, Pak. Ya, silakan Karno. Pertama, polimer alami dan polimer sintesis. Polimer alami itu contohnya protein, karbohidrat, lemak, daging, dan lain-lain. Sedangkan polimer sintesis itu yang dibuat oleh manusia, contohnya plastik, nilon, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Jadi seperti yang kalian katakan jenis polimernya yaitu alam dan sintesis. Contoh alamnya itu karbohidrat, protein, lemak ya. Oke, kita akan mempelajari materi yang baru. Minggu lalu saya memberitahukan bahwa minggu ini kita akan belajar tentang karbohidrat. Oke, kita tentang karbohidrat. Ada yang tahu apa itu karbohidrat? Saya, Pak. Silakan Bu Bernia. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Oke, terutama untuk Bernia. Jadi benar ya, karbohidrat itu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Sumber-sumber karbohidrat itu apa saja? Ada yang tahu? Sagu, singkong, ya itu jadi sumber-sumber dari karbohidrat. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini yaitu tentang karbohidrat. Oke, kita akan belajar tentang karbohidrat. Oke, tujuan pembelajaran yang akan dicapai kalian yaitu pertama menganalisis pengolongan dan struktur karbohidrat. Yang kedua mendeskripsikan sifat-sifat karbohidrat. Yang ketiga mendeskripsikan uji karbohidrat. Dan yang keempat menjelaskan contoh penerapan karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam materi. Saya tunjukkan dulu ini. Ini alih-alih apa? Pembuatan protein. Jadi kalian sudah ada yang pernah membuat roti kan? Sumber utama atau bahan utama pembuatan roti itu apa saja? Tepung, ragi, mentega, ada sebagainya ya. Oke, jadi tepung, ragi, gula dan sebagainya. Dalam saya membuat roti kan menggunakan ragi untuk membuat roti mengembang. Mengapa bukan ragi? Ada yang tahu? Agar rotinya mengembang. Tapi apa hubungannya dengan sifat-sifat karbohidrat? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Kalau yang tahu lebih lanjut, kita akan membuat kalian jadi berapa kelompok untuk kalian bisa diskusi. Di mana nanti pada saat diskusi Pak akan memberikan LKPD. LKPD ini akan membantu kalian untuk mengetahui fungsi dari ragi tersebut dan hubungannya dengan sifat-sifat karbohidrat. Yang kelompok satu itu Devin dengan Fibronia, kelompok dua deretannya Brian, kelompok tiganya deretan Strik ya. Oke, ya silakan buat kelompok sudah. Oke, jadi ini LKPD. Dalam pengisian LKPD ini nanti Pak akan menilai kerjasama kalian, tanggung jawab kalian, dan disiplin kalian ya. Jadi kerja baik-baik sesuai dengan pertanyaan pada LKPD ini. Oke? Baik, Pak. Waktu pengerjaannya hanya waktu 5 menit saja, jadi selesai 5 menit silakan kita akan presentasi ya. Pak, di tugas pertama ini untuk gambar strukturnya ini kita gambar keseluruhan. Iya, gambar semuanya, nanti gambar strukturnya lengkap ya dengan bagian-bagian. Terus yang dari 3 ini strukturnya nanti kalian bisa bedakan di sini. Kalau di sini kan ada lurus, dosa, sedangkan ini
fruktosa itu ada glukosa dan protein, gitu ya. Ya, tidak berpegang. Oke. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Oke, waktu diskusi sudah selesai. Sudah selesai pengajaran KPD-nya? Sudah. Kalau sudah, itu waktunya kita presentasi. Oke, nomor 1 akan presentasikan tentang soal nomor 1 ya. Silakan. Silakan ke depan. Ya baik teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kita menggambarkan ada dua struktur dari monosakarida yaitu ada glukosa dan fruktosa. Nah di sini terdapat perbedaan dari kedua struktur ini. Pada glukosa ini termasuk kelompok aldosa sehingga memiliki gugus aldehin. Teman-teman bisa lihat yang kami lihat ini merupakan gugus aldehin. Kemudian yang berikut ada fruktosa yaitu merupakan kelompok ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Jadi teman-teman bisa lihat yang kami lihat di sini merupakan gugus fungsi keton. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sama Pak. Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, seperti kelompok 1 katakan tadi penggolongan karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida dan polisakarida. Nah, salah satu di monosakarida itu terdiri dari glukosa, galaktosa dan fruktosa. Seperti tadi kelompok 1 jelaskan kalau dalam glukosa dan galaktosa itu terdapat kelompok aldosa, di mana tergabung aldehyid. Dan kalau fruktosa itu masuk ke kelompok ketosa, di mana memiliki gugus keton. Ngerti ya? Oke, itu bedanya di monosakarida, glukosa, galaktosa dan fruktosa. Sedangkan untuk disakarida itu terbentuk dari 2 molekul, di mana ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalau sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fruktosa, sedangkan kalau maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa, sedangkan kalau laktosa itu terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Itu kalau di sakarida ya. Sedangkan kalau polisakarida itu terdiri dari lebih dari 2 molekul monosakarida, jadi rantainya panjang. Contohnya itu amilosa, selulosa, dan glukose. Oke, nanti ya untuk penggolongan dan struktur dari karbohidrat. Oke, selanjutnya kelompok 2 menjawab pertanyaan kedua tentang sifat-sifat karbohidrat. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat dari karbohidrat. Yang pertama itu untuk monosakarida, sifatnya yaitu yang pertama adalah berupa zat padat berwarna putih, kemudian mudah larut dalam air, dan yang terakhir yaitu dapat diregikan atau mengalami fermentasi. Yang kedua, sifat-sifat disakarida. Yang pertama, rasanya manis, mudah larut dalam air, dapat mereduksi pengling kecuali sukrosa. Bila dihidrolisis dihasilkan 2 monosakarida, yaitu sukrosa ditambah air menghasilkan glukosa dan fruktosa, maltosa ditambah air menghasilkan glukosa dan glukosa, laktosa ditambah air menghasilkan glukosa dan galaktosa. Yang berikut sukrosa disebut juga gula invert karena mengubah arah putaran cahaya terpolarisasi. Yang ketiga itu sifat-sifat polisakarida. Jadi sifat polisakarida yang pertama itu rasanya tawar, yang kedua suka larut dalam air, dan yang ketiga bila dihidrolisis akan dihasilkan monosakarida berupa glukosa. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 akan ada tambahan? Pas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, seperti yang tadi dijelaskan, kelompok 2
kedua monosakarida. Sedangkan kalau polisakarida itu rasanya tawar dan ditulis akan jeniskan maksudnya berupa Glukosa. Oke. Itu untuk makanya tadi ada kaitannya dengan pembuatan roti menggunakan ragi. Tapi itu nanti di pertanyaan keempat kita kaitkan ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya tentang uji karbohidrat. Silakan kelompok 3 presentasikan. Baik, jadi cara menganalisis atau menguji karbohidrat pada bahan makanan itu ada 4. Yang pertama ada uji Molis, ada uji Fehling atau Benedict, ada uji Tollens, dan yang terakhir ada uji Iodine. Nah, yang pertama untuk uji Molis, pada uji Molis ini menghasilkan warna merah keunguan. Kemudian uji Fehling, pada uji Fehling atau Benedict ini menghasilkan endapan merah bata CU2O. Nah, pada uji Fehling ini gula pereduksi juga dapat ditunjukkan dengan reaksi Tollens. Baik, yang berikut itu uji Tollens atau reaksi Tollens itu dibuat dari larutan perak nitrat AgNO3 yang akan menghasilkan kompleks perak amoniakal AgNH3+. Lalu yang terakhir itu adalah uji iodin. Uji iodin ini terdiri dari suspensi anilum itu dengan larutan iodin akan menghasilkan warna ungu, lalu suspensi glikogen akan menghasilkan warna coklat, dan selulosa itu juga akan menghasilkan warna coklat. Oke, itu jawaban dari kelompok 3 mengenai tentang uji karbohidrat yang digunakan reaksi dan ada terjadinya perubahan warna. Kelompok 1 dan 2 apakah ada tambahan? Oke, jadi seperti kelompok 3 katakan pengujian karbohidrat itu ada 4, yaitu pertama uji Molis. Uji Molis itu digunakan dengan reaksi alfa naftol dengan H2SO4 pekat. Itu ditandai dengan adanya terbentuknya cincin berwarna ungu. Jadi mengerti ya untuk uji karbohidrat? Mengerti. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, Pak ingin tanyakan. Nomor 4, coba silakan jawab. Kelompok 1. Ya, baik, yang berikut apakah kalian pernah membuat roti? Ya, kami pernah membuat roti. Membuat roti itu memerlukan ragi untuk mengembang. Kenapa? Karena pada sifat karbohidrat yaitu pada sifat monosakarida, bila monosakarida itu diragikan akan menghasilkan alkohol sehingga roti akan mengembang. Oke, selanjutnya yang bagian yang kedua, silakan kelompok 2. Berikutnya itu contoh penerapan karbohidrat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran karbohidrat pada proses fotosintesis, dan yang kedua peran sebagai bahan bakar dan nutrisi. Oke, selanjutnya kelompok 3, mungkin ada tambahan? Baik, peran yang berikut itu adalah sebagai materi pembangun, yaitu yang mana organisme membangun materi-materi kuat dari polisakarida struktural, dan polisakarida struktural penting ini seperti kitin. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan kita untuk kita semua dulu. Jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 benar ya, seperti yang tadi. Nah, mungkin dia dipaparkan dulu. Tadi penjelasan nomor 1 berkaitan dengan ragi, kenapa ragi protein itu bisa mengembang dan sebagainya. Tadi sumber atau bahan utama dari pembuatan roti itu adalah tepung ya, ada ragi dan sebagainya. Kalau tepung itu kan ini tersum seperti yang tadi polisakarida, banyak-banyak molekul-molekulnya. Nah, itu polisakarida itu tepung kalau ditambahkan dengan air dia akan terurai atau terhidrolis menjadi glukosa. Nah, glukosa ini kalau ditambahkan dengan ragi itu akan terjadi fermentasi. Nah, fermentasi itu akan menghasilkan alkohol. Nah, kenapa dia bisa mengembang roti tersebut? Karena melepasnya gas karbon dioksida. Itu yang menyebabkan roti itu bisa diragikan, menghasilkan alkohol dan bisa mengembang karena melepas gas karbon dioksida. Jadi ngerti ya? Untuk yang pertanyaan kedua, di bagian keempat, seperti yang tadi teman-teman jelaskan, itu ada proses dalam biosfer, yaitu proses fotosintesis. Nah, yang kedua, peran sebagai bahan bakar dan nutrisi. Dan yang ketiga, peran sebagai
yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Ya baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama ada penggolongan karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Disakarida itu contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian polisakarida itu contohnya amilosa, selulosa, dan glikogen. Kemudian sifat-sifat karbohidrat itu berupa zat padat berwarna putih, dapat diragikan atau mengalami fermentasi, kemudian rasanya manis, rasanya tawar, dan lain sebagainya. Kemudian ada reaksi pengenalan karbohidrat itu terdapat 4, yaitu uji Mollis, kemudian ada uji Benning atau Benedict, kemudian ada uji Tollens, dan yang terakhir ada uji Ioden. Kemudian yang terakhir ada peran karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, itu ada peran dalam biosfer, contohnya fotosintesis, kemudian ada bahan bakar dan nutrisi, kemudian sebagai materi pembangun, dan yang terakhir penanda sel atau golongan darah. Oke, terima kasih Febronia. Tepuk tangan untuk Febronia. Jadi ini kesimpulan yang kita ambil dari materi pada hari ini ya. Oke, sebelum kita menutup materi kita hari ini, Pak ini mau ngetes dulu materi, apakah kita sudah memahami materinya semua atau belum ya. Silakan tulis nomor 1. Apa yang dimaksud dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida, serta gambarkan strukturnya dan tuliskan sifat-sifatnya. Waktu berhenti dari sekarang. Oke, selesai. Waktu selesai, silakan kumpul. Dari belakang silakan kumpul hasilnya, jawabannya. Nanti baru ini bagaimana baru itu ya. Intinya kalian memahami materi pada hari ini itu karbohidrat. Oke, tugas proyeknya yaitu kalian membuat poster berkaitan dengan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat di setiap daerah peserta didik atau kalian masing-masing ya. Itu serta kelebihan kekurangan jika tidak memproduksi karbohidrat. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang protein. Jadi jangan lupa belajar tentang apa itu protein dan